Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Pak Thorik melanjutkan materi, alangkah baiknya kalau kita bertawasul terlebih dahulu dan berdoa agar supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sya'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yakni tentang bab 2 atau pembelajaran 2 mengenai mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sekarang Pak Thorik tanya, apa makna dari Asmaul Husna? Ayo, siapa yang tahu? Atau siapa yang pernah membaca tentang Asmaul Husna, buku-buku dari manapun atau dari internet? Apa arti dari Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Itu arti dari Asmaul Husna, anak-anak. Apa anak-anak artinya dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nah, baik, Pak Thorik lanjutkan slide-nya. Nah, yang pertama adalah mengenal sifat Al-Ghaffar, anak-anak. Ya. Nah, apa arti dari Al-Ghaffar? Al-Ghaffar maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ayo, apa artinya Al-Ghaffar? Yang Maha Pengampun, betul. Ya. Jadi kalau kita berdoa minta ampunan hanyalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha Pengampun. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Apa itu namanya? Syirik, anak-anak. Ya. La tusyriku billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah berbuat syirik kepada selain Allah, karena syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Nah, jadi kalau kita meminta ampunan karena kesalahan kita hanyalah kepada Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun. Nah, hal ini anak-anak dijelaskan dalam surat Nuh ayat 10 dan surat Thaha ayat 82. Nah, bagaimana bunyinya? Nah, perhatikan anak-anak ya. Nah, ini bunyinya adalah dalam surat Nuh ayat 10. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Artinya, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Nah, jadi kita anak-anak ya, umat Islam, perbanyaklah membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Tujuannya itu apa? Agar supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Ya, perbanyak istighfar, ya, membaca astaghfirullahalazim. Insyaallah, ya, segala kesalahan kita akan diampuni oleh Allah.
Satu kali baca istighfar, dosa kita berguguran. Apalagi berkali-kali membaca istighfar, dosa kita akan semakin banyak yang berguguran. Nah, itu anak-anak ya. Jadi dalam surat An-Nur ayat 10, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ini dalam surat Thaha ayat 82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ya. Coba sekarang kita bunyikan bersama-sama anak-anak ya. Ikuti bersama-sama Pak Tharik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ini artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Quran surat Thaha ayat 82. Ya, jadi yang Maha Pengampun itu adalah Allah anak-anak. Ya, kalau kita memiliki atau kita berbuat salah dengan dosa kecil, segeralah beristighfar agar supaya dosa kita semakin terhapus. Tapi kalau kita berdosa besar anak-anak, yang bermaksiat, dosa besar, nah bukan hanya beristighfar tapi harus bertobat. Taubatun nasuha, tobat yang sebenar-benarnya dan tidak mengulanginya lagi. Ya, tidak mengulanginya lagi anak-anak. Tapi kalau kita dosa-dosa kita dosa yang kecil, nah, berbanyak istighfar, ya, minta ampunan pada Allah. Tapi kalau dosa besar, ya, berbanyak istighfar, minta ampunan pada Allah dan bertobat anak-anak. Nah, ini makna dari Asmaul Husna Al-Ghaffar. Apa artinya tadi anak-anak makna Asmaul Husna Al-Ghaffar? Yang Maha Pengampun. Pintar. Dijelaskan dalam surat apa anak-anak? Surat Nuh ayat 10 dan surat Thaha ayat 82. Pintar. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, kita pelajari juga sifat Asmaul Husna Al-Afu. Nah, ini apa itu artinya Al-Afu? Al-Afu itu artinya adalah yang Maha memaafkan. Apa artinya anak-anak? Yang Maha memaafkan. Tadi Pak Tharik sudah menjelaskan bahwasanya kalau kita, ya, berdoa dan minta ampun hanyalah kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya ya Allah, ibu bapak saya ya Allah. Tempatkanlah mereka berdua di sisi-Mu yang paling mulia ya Allah. Ya, hanya kepada Allah kita minta ampunan anak-anak. Nah, setelah berdoa pasrah, ya, pasrah kepada Allah. Nah, Al-Afu ini adalah Allah yang Maha memaafkan. Jadi kita minta ampunan, yang memaafkan itu adalah Allah. Ya. Nah, selanjutnya ini, anak-anak, bagaimana bunyi dalilnya? Dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 60. Bagaimana bunyinya? Nah, baik kita lafalkan bersama-sama anak-anak ya. Ayo dari baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi summa bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah
Innallaha la'afuwun ghafur. Artinya demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan dalam kurung kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran surat Al-Had ayat 60. Nah, jadi ini anak-anak dalil atau landasannya ya tentang sifat Asmaul Husna al-afu terdapat dalam surat Al-Had ayat 60 ya. Nah, jadi kalau kita anak-anak berbuat kezaliman seberat biji sawi, seberat biji zarah pun akan dibalas dengan kezaliman juga seberat biji zarah pun. Sebaliknya, kalau kita berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun akan dibalas dengan kebaikan pula sekecil biji zarah pun. Nah, ini jadi kalau kita berbuat salah, segeralah untuk meminta ampunan kepada Allah. Jangan sampai menunggu besok, ya. Jangan sampai menunggu besok atau menunggu hari raya. Jangan. Ya. Kita berbuat salah pada Allah, segera minta ampun pada Allah. Sehabis sholat, ya, habis sholat minta ampunan. Kalau kita berbuat salah sesama manusia, segera datangi, kemudian minta maaf. Jadi kita anak-anak ya sebagai hamba Allah itu ada ikatan, ya, ada ikatan kita dengan Allah atau yang disebut dengan hablum minallah. Dan juga kita ada ikatan dengan sama manusia atau yang disebut dengan hablum minannas. Kedua-duanya ini harus seimbang anak-anak. Ya, harus seimbang. Hablum minallahnya imbang, hablum minannasnya juga seimbang. Nah, ya, ini anak-anak tentang makna sifat Asmaul Husna al-afu yang artinya Maha Pemaaf. Kita minta ampun pada Allah. Nah, yang Maha memberikan maaf siapa? Yakni Allah. Kita berikhtiar, ya, berikhtiar dulu, ya, berusaha dulu untuk meminta ampunan pada Allah. Nah, selebihnya kita pasrahkan diri pada Allah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya, nah ini perbedaan al-Ghaffar dan al-Afu. Apa itu? Perbedaan al-Ghaffar dan al-Afu adalah bahwa makna dari al-Afu itu lebih mendalam daripada al-Ghaffar. Nah, jadi al-Ghaffar itu kita minta ampunan pada Allah. Ya, yang Maha mengampuni, yang Maha memaafkan itu adalah Allah. Ini, ya, kesalahan kecil, ya, kesalahan kecil, apapun itu kesalahannya, minta ampun pada Allah. Nah, yang Maha memaafkan itu siapa? Allah. Ya, ini anak-anak. Baik itu besar juga sama, minta ampunan pada Allah. Yang memaafkan, yang mengampuni itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak, hikmah. Apa itu hikmah? Ayo, siapa yang tahu hikmah anak-anak? Hikmah bukan nama orang anak-anak. Apa artinya hikmah? Nah, hikmah itu manfaatnya anak-anak. Ya, manfaatnya. Apa saja itu manfaatnya? Nah, perhatikan. Yang pertama adalah satu, manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita kalau mempelajari Asmaul Husna al-Ghaffar dan al-Afu, ya, hikmahnya adalah mudah kita memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Ini jangan sampai orang lain punya salah pada kita lalu kita tidak mau memaafkan. Jangan, ya, jangan anak-anak. Kalau ada orang lain minta maaf, segeralah untuk dimaafkan. Al insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu anak-anak, ya, tempat salah dan lupa. Jadi kalau manusia itu banyak salah itu juga wajar. Tapi kalau terlalu banyak salahnya anak-anak itu juga tidak wajar. Nah, anak-anak, sebaik manusia itu adalah
yang melapangkan hatinya untuk memaafkan orang lain yang meminta maaf pada kita. Itu anak-anak, ya. Itu adalah orang yang paling baik, yang paling mulia, yang suka memberikan maaf pada orang yang melakukan kesalahan pada diri kita. Jadi lapangkan hati kita, ya, untuk memberikan maaf kepada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita, anak-anak. Nah, itu hikmah yang pertama, anak-anak. Ya, manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pelajari Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu, hikmah yang pertama itu. Nah, hikmah yang kedua adalah mendorong manusia untuk terus beristighfar, yakin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak. Ya. Tadi Pak Tariq sudah menjelaskan, anak-anak, perbanyak istighfar, ya. Entah itu habis sholat, entah itu ketika iktikaf di dalam masjid, ya, baca istighfar, ingat kesalahan kita, apa yang kita perbuat. Nah, insya Allah dosa kita akan terhapuskan dengan bacaan istighfar. Tapi kalau dosa kita itu besar, kesalahan kita itu besar seperti maksiat, nah, satu-satunya jalan perbanyak istighfar dan bertobat. Nah, hikmah dari mempelajari Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afwa, anak-anak, yakni mendorong manusia untuk selalu mengucapkan kalimat istighfar. Ya, karena apa? Karena kita sebagai manusia itu, anak-anak, ya, banyak salahnya, anak-anak. Ya, nah, dengan istighfar, ya, kesalahan kita, dosa-dosa kita oleh Allah akan diampuni. Ini hikmah yang kedua. Selanjutnya, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, rahmat itu apa? Mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, ya, nah, insya Allah hati kita akan jadi tenang, hidup kita tuh akan terarahkan, anak. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, hidup kita menjadi tenang, nyaman, dan damai. Nah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu bagaimana? Ya, kalau kita banyak salah, segera minta ampun, anak-anak, ya, minta ampun, berdoa, perbanyak istighfar. Kewajibannya kita laksanakan seperti apa? Sholat 5 waktu, puasa, ya, puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa sunnah lebih-lebih, ya. Ini agar supaya kita mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah hikmah, ya, yang ketiga, anak-anak. Selanjutnya, nah, terima kasih anak-anak semuanya, ya. Ini dari Pak Tariq cukup sekian, anak-anak, ya. Jangan lupa belajarnya yang rajin, ya. Perbanyak berdoa, terutama sholatnya, anak-anak, ya. Sholatnya harus dikerjakan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, anak-anak, ya, dikerjakan. Itu hukumnya apa? Wajib, anak-anak, ya, wajib hukumnya. Ini baik, anak-anak, dari Pak Tariq cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Belajarnya yang rajin, perbanyak baca buku, ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.